kadang-kadang orang itu kan saya bilang awal tadi itu mandang baju, mandang kelaminnya ya fisiknya, dibilang itu orang nggak benar, kemudian orang nggak punya ini, nggak punya tentu arah. Ntar dulu saya bilang, dulu kalau nggak ada orang-orang kayak saya ini entah bagaimana ini negara. Dulu ceritanya mbah saya kan kayak gitu. Itu sampai mbah saya ini sama Belanda itu dicurigai sama Belanda itu. Mau kemana tujuannya, mau kemana kan gitu. Zamannya perjuangan dulu. Terus dia buka kayak ini kayak makam-makam baru yang Tilasan. Ada hal mistis ya, ada banyak mistis pengalamannya. Ya banyak, ya banyak yang nggak percaya monggo, yang percaya silakan, banyak ditemuin. Iya kemudian itu banyak mistik yang agak-agak apa tuh tinggi kelasnya. Kalau ini kan sudah memang dari zaman kerajaan. Kalau ini yang mistisnya tinggi, yang baru-baru itu, yang baru ditemukan. Yang baru ditemukan itu kan ditemuin apa Gus? Hal-hal apa? Ya biasa. Kalau yang apa yang keras, kadang-kadang ada yang ngaku sebagai walinya, jin. Itu kan kalau wali itu kan korinnya, jin korinnya yang keluar nurnya. Nemuin Gus Bayu dalam bentuk apa? Dia biasanya nurnya itu apa, nur cahayanya. Kalau dia menunjuk ini, kadang-kadang kan keluar dari apa, kalau nggak dari atas itu, kalau nggak ya keluar dari kayak makhluk yang jahat itu nggak ada. Malah ya banyak jin-jin yang hasif itu banyak. Jin-jin itu ya jin-jinnya iblis lah. Apalagi tempat kapunan kayak gini, iblisnya banyak. Banyak. Kalau ini kan udah kelasnya udah hampir mendekati Sang Hyang. Ini Pikulun ceritanya wayang. Ini ceritanya yang lenggar. Kalau ditarik ke atas ceritanya wayang. Ceritanya yang Pikulun. Jadi banyak jin-jinnya. Iya banyak jin. Masih ada ya. Jin-jinnya banyak. Cuman kadang-kadang saya kalau di Kapundan itu nggak boleh menyinggung mereka. Jadi kata hadis itu lakum dinukum waliyadin, itu kalau orang muslim. Kata orang Betawi lulu gue yang penting kamu tidak mengganggu saya. Iya. Kata orang Jawa tuh toto kromo tuh ada. Kalau nuwun assalamualaikum kan di Kapundan. Jadi makanya kadang-kadang nggak diganggu. Kayak kemarin tuh sampai di Watu Payung itu kan harus kulunun dulu, assalamualaikum dulu. Enggak assalamualaikum buat konten ya nggak jadi videonya. Di sana itu ada mas, yang kalau sini kan naga. Karena saya dulu masih bujang. Di sana ada siluman kera putih apa itu ya? Di sana itu ada di atasnya itu kan ada macan. Macan. Ada macan loreng lah. Daerah macan. Gua itu daerahnya pasukannya Ananjaya atau pasukannya Kanoman. Itu pasukannya Wanaraya, pasukannya Prabu Wirosiso. Orang Jawa ceritanya wayang. Ananjaya kan dulu kan tapanya di daerah yang Abioso itu, Roh tahu. Kudus. Dia di Kudus. Dulu tapanya dia di puncak di atasnya. Atas pindah itu berarti ya. Pindah di Himalaya. Sekarang balik lagi ke sini ke Jawa lagi. Ya kadang-kadang di Semeru, kadang-kadang Merapi kalau itu pindah-pindah. Ya mungkin prajuritnya juga mungkin banyak juga daerah-daerah gunung, apalagi kera putih itu sebenarnya. Berarti masih banyak ya yang makhluk-makhluk kayak kasat mata itu ya. Mereka kan kadang-kadang jangan dibilang Pikulun, Sang Hyang, Gilian kata orang. Tingginya di atasnya Sang Hyang itu bangsa jin. Ya kata orang Hindu dibilang dewa. Nah, dewa itu bangsa jin turun. Kalau dia tarik ke atas sampai ke Nabisis. Harusnya diambil, bukan sponsor ini. Ini airnya Sendang nih. Air dari Sendang. Ya. Ini Gus ada pesan-pesan nggak buat teman-teman ini kalau ketemu di jalan sama musafir? Sama musafir itu mudah-mudahan jangan merendahkan. Jangan merendahkan, kemudian jangan monggo
kopi bareng ngopi bareng, kata Gus Miftah itu kopi ini kurang pahit, lakonnya kurang atuh. Jadi pengalaman itu ilmu yang berharga. Orang yang banyak pengalaman tuh berarti punya ilmu. Udah kemana-mana nggak apa-apa, terserah orang mau ngomong ini itu, udah jangan dengerin apa-apa. Masuk kuping aja, keluar kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi boleh diserapi, ambil yang baiknya aja, buang yang jeleknya. Buat orang-orang, mudah-mudahan yang nonton ini yang murah rezeki, jauh dari bala, jauh dari penyakit. Karena tahun-tahun ini tahun-tahun panas 2024 ini. Tapi prediksi saya antara dua, kalau nggak Prabowo, Ganjar. Dua itu yang kuat. Kalau Anies nggak masuk. Nggak masuk itu, jauh. Pokoknya dua itu. Ya. Mudah-mudahan masih panjang, aman Indonesia ini. Kalau nggak ada orang-orang kayak saya ini, nggak ada orang-orang seperti saya ini, Paku Jawa ya. Paku Jawa, kalau nggak ada orang-orang seperti saya ini, entah gimana ini Jawa, Madura, Bali ini, gimana Indonesia ini ke depannya. Insya Allah habisnya dari saya ini ada generasi saya. Tetap ada generasi saya ini nanti ada yang lebih mungkin jaraknya berapa tahun daripada saya, mungkin 20 tahun lagi apa 15 tahun lagi masih ada penerusnya saya. Padahal gurunya beda tahu ya? Beda. Mungkin istilahnya mursyidnya itu, mursyid atasnya kalau dia ambil ditarik dari atasnya mungkin sama. Nah, kalau saya kan tarekohnya semua masuk. Tapi bagaimana cara penerapannya di masyarakat itu? Beda-beda. Ya, Pak, ya. Maunya masyarakat itu apa? Mau tarekohnya yang mau belajar. Tapi kita namanya orang kayak saya ini kan memperdalam ilmu karomahnya. Karomah itu kata orang daerah Kulon, daerah saya laduni. Ilmu laduni. Ilmu yang kewalian. Nah, wali itu antara dua. Ada 4 wali. Wali majdub, wali mutawiyah, wali afdal, wali kutub. Bedanya apa aja itu, Gus? Wali majdub itu kayak Syekh Fanani, kayak Awan Sihan. Wali mutawiyah seperti hanya wali-wali kalau sudah kayak Gus Dur. Orangnya udah gak ada. Kemudian karomahnya barulah naik. Nah, itu wali yang ditutupi kewaliannya. Kemudian wali afdal kayak Syekh Nabi, makamnya banyak. Di Gresik ada, pembacaannya di rumah ada, kan bingung. Iya. Ya, kemudian di Madura itu 2, Syekh Maghribi, Al Maghribi. Kalau kata Hababil Lutfi itu marga, Al Maghribi itu marga. Memang orangnya berbeda, tapi marga. Ada antara 2. Seperti hanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu yang tukang sapunya Sunan Ampel, itu kan makamnya 9. Sampai akhirnya barulah meninggal, setelah Mbah Ampel meninggal, almarhum baru Mbah Solehnya meninggal. Itu di Ampel makamnya 9 kayak kucing gitu. Jadi 9 makom. Bisa ya? Ya, itu ilatnya wali beda. Ya, wali. Itu yang betul-betul kelihatan kewaliannya. Memang di Indonesia, termasuk mungkin di dunia ya, di cuma Mbah Soleh itu makomnya 9. Ya ada wali-wali seperti kemungkinan juga ya kayak Syekh Maghribi juga. Mungkin orangnya ada yang satu, ada yang sama, kemudian ada orang yang berbeda. Nah, seperti itu. Iya. Kalau wali kutub terkenal kayak Sultan Aulia seluruh dunia, Syekh Abdul Qadir Jilani. Terkenal di hidupnya gitu ya. Di hidupnya. Kemudian kalau di era Wali Songo, wali kutub itu adalah Mbah Ampel, Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Karena dari beliaulah yang mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu fikihnya dari Mbah Ampel. Santrinya juga banyak sampai nyebar. Nah gitu. Jadi ini udah mau selesai ya untuk jalan kakinya ya? Berapa tahun lagi nanti, setelah mungkin 5 tahun? 5 tahun insya Allah. Kalau nggak ada halangan, masih sehat, masih
Kita doakan teman-teman luar biar Gus Bayu ini menyelesaikan tugas dari gurunya tugasnya ini ya. Insya Allah masih ada Masih sehat. 10, ya masih sehat lagi, masih 10 Amin. 10 makom lagi yang belum Kebuka ya. terbuka ini. Mungkin dari petunjuk dari warga apa langsung dari petunjuk dari Allah. Oke teman-teman, itu udah lagi ngobrol kita dengan Gus Bayu ini, musafir yang udah puluhan tahun keliling Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.